Drama rumah tangga yang menyeret Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, dan Inara Rusli kini bukan lagi sekadar isu perselingkuhan biasa, melainkan telah bermetamorfosis menjadi thriller psikologis yang menguras air mata dan emosi. Bayangkan, di saat Mawa sang istri sah tengah berjuang menata hati yang hancur, sebuah fakta mengerikan terkuak. Rumah kenangan, saksi bisu perjalanan cinta Mawa dan Insan diduga kuat telah dinodai. Mawa membongkar bahwa Insan nekat membawa Inara Rusli, sang istri siri, masuk dan menempati istana yang dulu ia bangun bersama sang suami. Tak berhenti di situ, sebuah plot twist membagongkan terjadi di balik layar hukum. Insanul Fahmi yang sebelumnya mengemis maaf, tiba-tiba menghapus video permohonan maafnya dan tertangkap kamera sedang menyusun kekuatan bersama pengacara Inara Rusli dalam satu meja. Apakah ini sinyal perang total melawan istri sah? Atau ada skenario besar untuk menjebak salah satu pihak? Dan dengarkan jeritan hati netizen yang membara. Suami macam apa yang bawa selingkuhan ke rumah istri sah? Itu bukan khilaf, itu kurang ajar. Simak investigasi eksklusif ini karena jawaban akhir dari nasib pernikahan mereka akan membuat Anda tercengang. Drama ini dimulai dengan sebuah langkah digital yang senyap namun memekakkan telinga. Insanul Fahmi, sosok suami yang beberapa waktu lalu tampil dengan wajah memelas meminta maaf kepada publik dan istrinya, Wardatina Mawa, mendadak melakukan aksi bersih-bersih. Video permintaan maaf yang sempat viral dan dianggap sebagai satu-satunya jembatan damai kini lenyap dari akun pribadinya. Penghapusan ini bukan sekadar klik tombol delete. Dalam semiotika media sosial, ini adalah pernyataan perang atau tanda menyerah. Publik yang tadinya simpati, kini berbalik curiga. Apakah Insan menyesal telah meminta maaf? Atau apakah ini bentuk kekecewaan mendalam karena pintu hati Mawa telah tertutup rapat-rapat, membuatnya merasa percuma merendahkan harga diri? Namun, kejutan sesungguhnya bukan pada apa yang hilang, melainkan pada apa yang muncul. Di tengah spekulasi liar, Insanul Fahmi mengunggah sebuah Instagram story yang sekilas tampak seperti pertemuan profesional biasa. Ia berterima kasih atas kebersamaan selama 3 bulan terakhir. Tapi mata elang netizen dan tim investigasi menemukan detail yang janggal. Dalam satu frame foto tersebut, terlihat jelas pengacara Insanul Fahmi duduk berdampingan dengan pengacara Inara Rusli. Sontak jagat maya gempar. Bagaimana mungkin dua kuasa hukum yang seharusnya berada di kubu berbeda, mewakili Insan dan Inara dalam kemelut hukum yang rumit, justru terlihat begitu akrab dan solid? Narasi liar pun berkembang tak terkendali. Teori 1, Insan dan Inara sebenarnya masih sangat kompak dan sedang menyusun strategi bersama untuk melawan gugatan Mawa atau bahkan melawan hukum pidana yang menjerat mereka. Mawa sempat membocorkan bahwa hubungan keduanya justru terlihat semakin kompak, kontras dengan isu kerenggangan yang beredar. Teori 2, ini adalah sinyal perpisahan. Ucapan terima kasih 3 bulan bisa jadi tanda Insan mengganti strategi atau bahkan mengganti tim hukum karena jalan buntu yang ia temui. Netizen pun tak tinggal diam. Kolom komentar meledak dengan analisis tajam dan pedas. Gila sih, kalau pengacaranya aja udah ngopi bareng, fix ini ada skenario di belakang layar. Jangan-jangan Mawa cuma dikerjain biar kelihatan jahat karena nolak damai, padahal mereka, Insan dan Inara, lagi susun rencana. Video minta maaf dihapus, terus foto sama lawyer pelakor. Hahaha, topengnya kebuka lagi kan? Kelihatan banget nggak tulusnya. Kondisi ini memicu tanda tanya besar. Apakah Inara dan Insan sedang bersandiwara, seolah-olah berpisah demi meredam amarah publik, padahal di belakang layar mereka menyatukan kekuatan hukum? Ataukah ini murni profesionalisme yang disalahartikan? Yang jelas, langkah Insan menghapus jejak digital dan memamerkan koalisi hukum ini menjadi blunder yang justru mengerus suasana. Pemirsa, jika menghapus video permintaan maaf adalah sebuah blunder digital,
Maka apa yang dilakukan Insanul Fahmi selanjutnya bisa disebut sebagai bom atom bagi perasaan Wardatina Mawa. Di tengah upaya publik menduga-duga seberapa hancurnya hati Mawa, sang istri sah akhirnya membuka kotak Pandora yang selama ini tersimpan rapat. Dengan suara bergetar namun tatapan tajam, Mawa mengungkap sebuah fakta yang membuat bulu kuduk merinding. Insanul Fahmi disebut telah membawa sosok perempuan yang tak lain adalah Inara Rusli, sang istri siri, untuk masuk dan menempati rumah lama yang penuh kenangan. Rumah itu bukan sekadar bangunan bata dan semen. Rumah itu adalah saksi bisu perjuangan cinta Mawa dan Insan dari nol. Di sanalah tawa dan tangis mereka pernah bergema sebagai suami istri yang sah. Namun kini, menurut pengakuan Mawa, istana kecil itu telah berpindah tangan secara sepihak. Dia, Insan, membawa istri sirinya menempati rumah lama yang pernah kami tinggali. Ungkap narasi yang beredar berdasarkan pengakuan Mawa. Tindakan ini dinilai publik sebagai bentuk agresi mental yang brutal. Membawa orang ketiga masuk ke wilayah teritorial istri sah adalah pelanggaran etika rumah tangga yang paling fatal. Netizen pun meledak dalam kemarahan yang tak terbendung. Kolom komentar akun gosip dan media sosial Mawa dibanjiri sumpah serapah yang ditujukan kepada Insan dan Inara. Ya Allah, sakit banget bacanya. Itu rumah keringat istri sah. Kok bisa-bisanya si Onoh masuk situ tanpa rasa bersalah? Urat malunya udah putus apa gimana? Ini mah bukan poligami, ini penjajahan. Diusir secara halus dari istananya sendiri. Sabar ya Mbak Mawa. Allah nggak tidur, karma itu real time sekarang. Disinilah letak ironi terbesar dan plot twist yang membingungkan. Sementara Insanul Fahmi di luaran sana sibuk membangun citra suami galau yang merendah dan meminta maaf, realitas di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Mawa memberikan bocoran eksklusif bahwa hubungan Insan dan Inara justru terlihat semakin kompak dan solid dalam menghadapi badai ini. Pernyataan Mawa ini seolah menampar balik narasi yang dibangun oleh kubu Insanul Fahmi. Sebelumnya, tim pengacara Insan dan bahkan pengacara Inara sempat gembar-gembor di media bahwa hubungan klien mereka sedang renggang. Sejak Desember, Insan dan Inara sudah jarang bertemu, sudah tidak sesemesra dulu. Klaim tim kuasa hukum yang mencoba meyakinkan publik bahwa Insan benar-benar ingin kembali ke Mawa. Namun fakta bahwa Inara diduga menempati rumah tersebut meruntuhkan semua alibi renggang itu. Bagaimana mungkin disebut renggang jika sang istri siri diberi fasilitas tempat tinggal yang notabene adalah bekas rumah istri sah? Apakah drama jarang ketemu hanyalah taktik untuk melunakkan hati Mawa agar mau berdamai, sementara di belakang layar mereka tetap mesra berbagi atap? Analisis netizen pun semakin liar dan tajam. Halah, renggang apanya? Itu cuma gimik biar Mawa kasihan terus mau rujuk. Buktinya Inara dikasih rumah. Jangan percaya air mata buaya Mawa. Run besti, run. Mawa sendiri tampaknya sudah kenyang dengan segala sandiwara ini. Alih-alih melabrak atau menangis histeris di depan rumah tersebut, Mawa memilih jalur langit. Melalui media sosialnya, ia menuliskan pesan yang menyayat hati namun penuh iman. Allah tengah menyiapkan sesuatu yang lebih indah di masa depan. Aku sedang menanti kejutan terbaik dari Sang Pencipta. Sikap Mawa yang klasi dan tenang ini justru semakin membuat Insanul Fahmi terlihat kecil. Di satu sisi, Insan mengaku ikhlas dan merasa digantung karena Mawa tak kunjung membalas pesannya selama 4 bulan. Tapi di sisi lain, tindakan Insan membawa Inara ke rumah kenangan adalah bukti nyata mengapa Mawa memilih menutup pintu komunikasi rapat-rapat. Buat apa komunikasi kalau tindakannya menyakiti? Itu namanya manipulatif. Seru seorang netizen yang geram melihat Insan merasa menjadi korban ghosting istri sahnya. Kini,
Bola panas ada di tangan Mawa. Rumah kenangannya telah diduduki, hatinya telah dikhianati berkali-kali. Namun keputusan Mawa untuk tetap memproses perceraian tampaknya sudah bulat sekeras batu karang yang dihantam ombak. Pemirsa, jika sebelumnya kita melihat betapa hancurnya hati Wardatina Mawa saat istananya diduduki, kini kita beralih ke sudut pandang Insanul Fahmi yang justru memutar narasi 180 derajat. Menjelang bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan dan kedamaian, Insanul Fahmi tampaknya menggunakan momen spiritual ini sebagai senjata pamungkas untuk menekan Mawa. Alih-alih fokus pada kesalahan fatalnya membawa istri siri ke rumah kenangan, Insan sekarang tampil ke publik dengan narasi baru. Suami yang berjuang sendirian, namun tak dianggap. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Insanul Fahmi dengan wajah lelah mencurahkan isi hatinya. Ia merasa telah melakukan segala cara, bahkan sampai titik terendah seorang laki-laki untuk meminta maaf kepada Mawa. Insan sudah memang meminta dengan merendahkan dirinya dia serendahnya untuk bisa minta maaf. Ungkap kuasa hukum Insan menggambarkan betapa kliennya sudah membuang ego demi sang istri sah. Namun apa yang didapat? Insan mengeluh merasa digantung. Ia mengklaim bahwa segala akses komunikasi telah diputus sepihak oleh Mawa. Telepon tidak diangkat, video call ditolak, dan pesan WhatsApp hanya berujung centang atau dibaca tanpa balasan. Insan merasa bingung, bertanya-tanya apa lagi yang harus ia lakukan. Apa yang dicari? Kalau mau ngobrol, tabayun, kita maunya apa? Ayo, gitu. Cuma kan gak ada. Sengaja digantung apa gimana? Keluh Insan dengan nada frustrasi yang kental. Puncak dari drama playing victim ini terjadi saat momen ulang tahun Mawa yang ke-26. Insan mengaku telah menyiapkan kado spesial sebagai simbol cinta dan perdamaian, namun kado itu tak pernah sampai ke tangan Mawa. Insan mengaku bingung harus mengirimkannya kemana, karena aksesnya diblokir total. Aku udah siapin kado nih bang, cuma saya bingung mau kemana nih aku sampaikan. Ujar Insan kepada tim hukumnya, seolah ingin menunjukkan kepada dunia betapa besar effortnya yang disia-siakan. Publik pun terbelah, ada segelintir yang merasa kasihan melihat usaha Insan. Namun mayoritas netizen yang cerdas, terutama kaum hawa, langsung mencium aroma manipulasi gaslighting. Bagi mereka, sikap Insan yang merasa menjadi korban karena dicuekin adalah bentuk ketidakpekaan akut terhadap luka Mawa. Komentar netizen yang paling menohok pun bermunculan bak peluru kendali. Playing victim banget. Situ selingkuh, situ bawa pelakor ke rumah, sekarang situ yang rasa digantung. Mawa itu bukan ngegantung, dia lagi nyelamatin mentalnya dari toksik kayak lu. @psikolog netizen. Pretlah kado ulang tahun. Kado terindah buat istri sah itu kesetiaan Bambang, bukan barang branded tapi hati lo cabang 2. Jangan jual drama sedih deh jelang puasa. @ibu-ibu komplek emosi. Di tengah kemelut ini muncul satu lagi plot twist yang tak kalah mencengangkan. Pihak Insanul Fahmi mengklaim bahwa Inara Rusli, istri siri, bersedia meminta maaf kepada Mawa. Ya, Anda tidak salah dengar. Inara, sosok yang dituding merusak kebahagiaan Mawa, dikabarkan mau merendahkan hati untuk meminta maaf atas saran Insan. Insan menyarankan itu dan Inara pun mau menjalankan itu. Dia mau minta maaf. Jelas kuasa hukum Insan menggambarkan betapa kliennya sudah membuang ego demi sang istri sah. Namun apa yang didapat? Pertanyaannya, apakah permintaan maaf ini tulus atau hanya strategi agar Inara terlihat berjiwa besar di mata publik dan Insan terlihat berhasil mendamaikan kedua istrinya? Mawa sendiri tampaknya sudah kebal dengan segala manuver ini. Ia menegaskan sikapnya dengan dingin namun mematikan. Forgiven but not forgotten. Dimaafkan, tapi tidak dilupakan. Mawa mungkin memaafkan sebagai sesama hamba Allah, namun untuk kembali membina rumah tangga, pintu itu tampaknya sudah digembok permanen. Tekad aku kan udah bulat dari awal, aku bakalan proses juga cerai. Tegas Mawa mematahkan harapan Insan yang ingin rujuk di bulan Ramadan. Insanul Fahmi kini berdiri di persimpangan jalan. Strategi air mata dan suami yang berusaha tampaknya gagal menembus benteng pertahanan Mawa. Malah, Mawa semakin mantap melangkah ke pengadilan agama. Lantas bagaimana nasib Inara Rusli di tengah kegagalan Insan membujuk Mawa?
Apakah Inara akan tetap setia mendampingi Insan yang mulai kehilangan segalanya? Ataukah justru Inara mulai gerah karena Insan terlalu fokus mengejar Mawa? Pemirsa, roda kehidupan berputar dengan sangat cepat. Jika sebelumnya Inara Rusli disebut-sebut sebagai pemenang karena berhasil menempati rumah kenangan Mawa, kini angin berhembus ke arah yang berlawanan. Di tengah gempuran usaha Insanul Fahmi untuk memenangkan kembali hati Wardatina Mawa, posisi Inara Rusli sebagai istri siri justru dikabarkan mulai goyah dan terpinggirkan. Tim kuasa hukum Inara sendiri yang akhirnya buka suara, membongkar retakan-retakan dalam hubungan kliennya dengan Insan yang selama ini tertutup rapat. Fakta menyedihkan terungkap. Sejak Insan memproklamirkan niatnya untuk memprioritaskan Mawa, intensitas pertemuannya dengan Inara terjun bebas. Hubungannya tidak sebagus sebelum-sebelumnya, apalagi masuk Januari. Saya melihatnya mereka berjalan sendiri-sendiri, ungkap pengacara Inara dengan nada prihatin. Kalimat berjalan sendiri-sendiri ini bukan sekadar kiasan. Bukti nyata terlihat dari ketidakhadiran Insan di momen-momen krusial Inara. Saat Inara harus menghadapi badai hukum lain, seperti kasus hak asuh anak melawan mantan suaminya, Virgon, sosok Insanul Fahmi tak terlihat mendampingi. Inara juga tidak ada pendampingan dari Insanul, tambah sang pengacara. Bayangkan ironinya, Inara rela masuk ke dalam polemik rumah tangga orang lain demi cinta. Namun di saat ia butuh sandaran menghadapi masa lalunya, sang suami siri justru sibuk mengemis cinta pada istri pertamanya. Netizen yang tajam langsung melihat ini sebagai karma instan. Komentar-komentar pedas namun realistis membanjiri lini massa. Hahaha, rasain. Makanya jangan mau jadi yang kedua. Giliran dia mau balik ke yang sah, elu dicuekin kan? Sakit tak berdarah itu, Mbak. Definisi habis manis sepah dibuang. Pas lagi panas-panasnya ditempel terus, giliran Mawa mau cerai, Insan panik terus Inara dilupain. Sadar Neng, kamu cuma pelarian. Namun penderitaan batin Inara tak berhenti di situ. Insanul Fahmi dikabarkan memberikan titah atau saran yang cukup merendahkan ego Inara. Ia diminta untuk meminta maaf kepada Wardatina Mawa. Langkah ini dinilai publik sebagai upaya Insan untuk mencuci tangan atau menjadikan Inara sebagai tumbal perdamaian. Insan menyarankan itu, dan Inara pun mau menjalankan itu. Konfirmasi tim hukum. Apakah Inara tulus mau meminta maaf, atau ia terpaksa melakukannya demi mempertahankan sisa-sisa posisinya di hati Insan? Inara seolah tersudut. Jika ia tidak minta maaf, ia akan dicap sebagai penghalang rujuknya Insan dan Mawa. Jika ia minta maaf, ia mengakui kesalahannya sebagai duri dalam pernikahan orang lain. Kondisi Inara kini digambarkan terkatung-katung menjelang bulan suci Ramadan. Cita-citanya untuk menjalani puasa dan lebaran dengan status yang jelas dan damai kini terancam sirna. Ia harus siap menerima kenyataan pahit. Kalau memang dia mau kembali ke Mawa, itu haknya dia, ujar pengacara Inara pasrah. Tapi tunggu dulu, jangan lupakan kecurigaan Mawa di bab 2 bahwa mereka sebenarnya masih kompak. Apakah kerenggangan ini nyata atau hanya sandiwara dua babak? Ada teori konspirasi yang menyebut bahwa Insan sengaja menjauh dari Inara di depan publik hanya untuk melunakkan hati Mawa agar mau mencabut gugatan cerai. Begitu Mawa luluh, bukan tidak mungkin Inara akan kembali diratukan. Jangan percaya drama renggang ini, itu cuma taktik biar Mawa ngerasa menang, padahal Inara lagi nunggu di tikungan, seru seorang netizen yang skeptis. Kini nasib Inara Rusli berada di ujung tanduk. Ia adalah istri yang tak dianggap sah oleh negara dan kini mulai tak dianggap prioritas oleh suaminya. Pemirsa, kita telah sampai di penghujung kisah yang menguras emosi ini. Jika bulan Ramadan biasanya menjadi momen magis di mana hati yang keras menjadi lunak dan pintu maaf terbuka lebar, maka tidak demikian bagi Wardatina Mawa. Di saat Insanul Fahmi berharap mujizat Ramadan bisa menyatukan kembali puing-puing rumah tangganya, Mawa justru memberikan jawaban yang mematikan segala harapan.
Dengan ketenangan yang mengerikan, Mawa menegaskan bahwa pintu hatinya untuk Insan sebagai suami telah tertutup permanen. Jawaban dari semuanya tetap sama. Tekad Atu kan udah bulat dari awal. Tegas Mawa tanpa keraguan sedikitpun di matanya. Pernyataan ini adalah skakmat. Segala usaha Insan, mulai dari video permintaan maaf yang kini dihapus, rencana kado ulang tahun, hingga menyuruh istri sirinya, Inara, meminta maaf, semuanya mental. Mawa tidak tergerak. Bahkan, ia memberikan statement yang akan dikenang sebagai penutup babak ini. Aku bakalan proses juga cerai. Kalimat singkat itu meruntuhkan pertahanan Insan. Sang suami yang sebelumnya gigih, kini tampak layu. Dalam wawancara terakhir, Insan mengaku sudah berada di titik ikhlas. Ia merasa sudah merendahkan harga dirinya serendah-rendahnya untuk mengemis maaf. Namun tembok Mawa terlalu tinggi untuk dipanjat. Kita sudah ikhtiar sebaik mungkin. Insanul sudah merendahkan dirinya serendah-rendahnya, ujar tim kuasa hukum Insan dengan nada pasrah. Insan merasa usahanya sia-sia. Ia merasa digantung tanpa kejelasan, padahal Mawa sebenarnya sudah sangat jelas. Selesai. Netizen pun bersorak mendukung keputusan Mawa. Mereka melihat ketegasan Mawa sebagai kemenangan harga diri wanita yang telah diinjak-injak. Yes, akhirnya Mawa tegas. Jangan mau luluh cuma gara-gara mau puasa. Puasa tenang tanpa toxic husband itu lebih berkah, Mbak. Insan bilang udah merendahkan diri. Lah kemarin pas bawa Inara ke rumah Mawa, dia ngerendahin Mawa nggak? Giliran dicerahin baru playing victim. @netizen anti lupa. Tragedi ini semakin lengkap dengan fakta bahwa Mawa menerapkan prinsip forgiven but not forgotten. Dimaafkan tapi tidak dilupakan. Ia mungkin memaafkan Insan sebagai sesama muslim di bulan Ramadan, tapi ia tidak akan melupakan rasa sakit saat rumah kenangannya ditempati orang lain. Luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata maaf. Di sisi lain, nasib Inara Rusli pun tak kalah tragis. Niatnya untuk meminta maaf kepada Mawa demi memuluskan jalan Insan kini tak lagi relevan. Mawa tak butuh maafnya. Mawa butuh perpisahannya. Inara kini terjebak bersama Insan yang sedang berduka kehilangan istri pertamanya. Hubungan mereka yang dikabarkan renggang dan jalan sendiri-sendiri diprediksi akan semakin hancur di bawah tekanan rasa bersalah dan kegagalan. Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang sepi bagi Insan. Ia kehilangan Mawa, kehilangan simpati publik, dan mungkin perlahan kehilangan Inara. Pemirsa, drama rumah tangga Insanul Fahmi, Wardatina Mawa dan Inara Rusli adalah cermin retak bagi kita semua. Kisah ini mengajarkan satu pelajaran mahal. Jangan pernah bermain api dengan hati seorang istri yang setia. Insanul Fahmi mungkin berpikir ia bisa memiliki segalanya. 2 istri, 2 cinta. Namun pada akhirnya, ia beresiko kehilangan keduanya. Mawa memilih pergi dengan kepala tegak membawa harga dirinya. Inara tertinggal di belakang dengan status yang tak pasti dan bayang-bayang masa lalu. Dan Insan, ia tersisa dengan penyesalan dan kado ulang tahun yang tak pernah sampai. Rumah kenangan yang dinodai kini mungkin sepi. Video permintaan maaf yang dihapus tak akan mengembalikan waktu. Terima kasih telah mengikuti investigasi mendalam 5 babak ini. Semoga Mawa menemukan kebahagiaan yang ia cari, dan Insan serta Inara menemukan jalan pertobatan yang sesungguhnya. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk terus mendapatkan update berita selebriti yang tajam dan terpercaya.